Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Jangan lupa sediakan alat-alat tulisnya ya. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan banyak bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan daunnya, batangnya, akarnya, bijinya, buahnya, semuanya memberikan manfaat bagi manusia. Yang pertama, manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan. Ya, tumbuhan ini dapat dimakan langsung. Contohnya seperti beberapa jenis buah. Ada buah pisang, pepaya, mangga, dan lain-lain. Ada yang harus dimasak terlebih dahulu, seperti berbagai jenis sayur. Ada sayur daun singkong, kangkung, bayam, dan daun pepaya. Dan masih banyak lagi. Ada juga yang dijadikan sebagai bumbu masakan dan rempah-rempah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ya. Melalui proses pengolahan, tumbuhan apa saja ya yang dapat kita manfaatkan setelah diolah? Di sini ada batang tebu, dapat digunakan sebagai bahan pembuat gula. Kemudian ada padi yang diolah menjadi nasi. Ada biji kedelai yang diolah menjadi tempe dan tahu. 2 sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Kita lihat di sini ada bahan yang terbuat dari kayu, kemudian dari bambu, dan dari rotan. Ada bahan sandang, misalnya serat kapas yang berguna untuk membuat kain katun. Ada karwani yang dapat dibuat menjadi tas. Kemudian ada batang rotan yang dapat dibuat menjadi topi. Manfaat tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Apa saja sih yang dapat digunakan untuk obat? Di sini ada daun sirih untuk menghentikan mimisan. Ada jahe yang dapat mengobati batuk. Ada daun jambu yang mengobati sakit diare. Penghias lingkungan. Tumbuhan ini dapat memperindah taman dan pekarangan rumah. Dan beberapa jenis tanaman ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri, contohnya getah karet yang digunakan untuk ban, kemudian batang pohon pinus yang digunakan sebagai bahan baku kertas, dan buah kelapa sawit digunakan sebagai minyak goreng. Kemudian ada manfaat tumbuhan sebagai bahan pewarna alami. Ini contohnya ada daun suji sebagai pewarna hijau, kemudian ada kakao sebagai pewarna coklat, kemudian ada warna kuning dari bahan kunyit. Kemudian manfaat berikutnya adalah sebagai penyejuk udara. Tumbuhan pada siang hari menyerap CO2 atau karbon dioksida yang membantu proses fotosintesisnya dan mengeluarkan O2 yang menghasilkan oksigen untuk penyejuk udara yang dihirup oleh manusia. Pencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh aliran air. Ya, di sini manfaat akar adalah untuk menahan aliran air. Sebagai media seni, tumbuhan dapat digunakan batangnya untuk membuat patung. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai minyak wangi. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaatnya sebagai bahan pangan. Di sini ada sapi,
Dagingnya bisa digunakan untuk bahan makanan, contohnya untuk membuat rendang. Kemudian ada susunya. Selain itu, susu dapat diolah menjadi keju. Kemudian ada ayam yang bisa diambil telurnya sebagai bahan makanan. Dagingnya juga bisa dipakai untuk makanan ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Apa sih yang digunakan sebagai bahan sandang? Ya, di sini ada ulat sutra yang dipakai untuk membuat kain sutra. Kemudian ada wol. Ada bulu domba yang bulunya dapat dipakai untuk membuat jaket wol. Kemudian ada kulit kerbau. Kulit kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jaket kulit. Yang ketiga, manfaat hewan adalah sebagai bahan kerajinan. Apa saja yang bisa dipakai untuk bahan kerajinan? Ya, di sini ada kulit sapi yang digunakan sebagai wayang kulit. Kemudian ada bulu angsa. Bulu angsa fungsinya untuk membuat kok. Kemudian ada kerang. Kulit kerang atau cangkang kerang dapat dipakai untuk membuat hiasan kerajinan. Yang keempat, ada sebagai penghasil tenaga. Kerbau dapat digunakan tenaganya untuk menarik gerobak, membajak sawah. Kuda yang digunakan untuk menarik delman. Manfaat hewan sebagai pupuk organik. Apa yang dimanfaatkan? Ya, ada kotoran hewan yang dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Pupuk dari kotoran hewan ini tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan loh. Berbeda dengan pupuk kimia. Kemudian ada untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan ini perlu dijaga dengan adanya rantai makanan. Di sini kita pernah pelajari apa yang terjadi jika populasi ular meningkat, maka populasi tikus akan dapat dikendalikan sehingga tumbuhan padi akan tumbuh subur. Kemudian ada manfaat hewan sebagai menjaga kesuburan tanah. Bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Di sini ada peranan jangkrik dan cacing yang suka bersarang di dalam tanah yang kemudian membuat pori-pori tanah menjadi terbuka. Pori-pori tanah ini memudahkan O2 atau oksigen masuk ke dalam tanah sehingga terjaga kesuburannya. Sebagai bahan obat, ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan. Contohnya, cacing yang digunakan untuk obat tipes. Kemudian ada lebah yang digunakan madunya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Manfaat hewan sebagai bahan perhiasan. Di sini ada kerang mutiara yang menghasilkan mutiara. Mutiara ini digunakan sebagai perhiasan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga dapat diserap dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum.